Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Happy Mapping. Semua happy dan belajar pasti happy. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba untuk membuat peta penggunaan lahan atau peta tutupan lahan, land use and land cover. Jadi di sini kita telah memiliki citra satelit Landsat Oli TRS. Jadi Landsatnya ini adalah Landsat 8 yang kita sudah download, dan juga kita sudah melakukan komposit atau menggabungkan semua band dari citra Landsat 8 tersebut, sehingga Landsat ini itu ready to analyze. Artinya kita memiliki Landsat atau memiliki citra yang siap untuk diolah. Oke, itu adalah pengantar. Jadi sekarang di sini kita akan membuat atau ingin melakukan analisis tutupan lahan atau peta penggunaan lahan. Untuk membuat tutupan lahan atau penggunaan lahan itu ada dua jenis analisis yang bisa kita gunakan. Di sini kita bisa melihat, kita bisa menggunakan supervised classification, dan kita juga bisa menggunakan unsupervised classification. Jadi perbedaannya, kalau kita menggunakan supervised classification kita akan membuat training sampel, sedangkan kalau kita menggunakan unsupervised classification kita tidak menggunakan training sampel, tapi kita langsung menggenerate atau langsung menganalisis. Untuk video kali ini kita akan melakukan analisis supervised classification untuk menentukan penggunaan atau tutupan lahan. Yang pertama-tama yang kita harus pahami dulu adalah citra Landsat atau band komposit untuk Landsat 8 itu ada di sini. Kita lihat ada jenis bandnya. Kemudian di sini ada composite name-nya. Ada natural colors, false color atau urban, color infrared atau vegetation, agriculture, healthy vegetation, land or water, natural with atmospheric removal, short wave infrared, vegetation analysis. Jadi band-band kombinasi inilah nanti yang kita gunakan untuk mengidentifikasi penggunaan atau tutupan lahan, dan kita akan membuat training sampelnya. Contoh natural color 432. Jadi band 432. Jadi sekarang kita ada di posisi natural colors. Jadi ini adalah natural colors. Sekarang di sini kita masuk dulu kita ingin membedakan dulu land dengan water. 564. Kita ganti dulu di sini 5. Cara menggantinya langsung saya diklik seperti ini, 5, kemudian 6, kemudian 4. Jadi kita lihat tadi 564. Jadi 564 di sini sangat jelas bisa membedakan mana landnya atau daratan, mana waternya. Ini kan land dengan water. Jadi kita bisa melihat yang hitam ini adalah water, sedangkan ini adalah land. Jadi di sini, posisi di sini kita langsung bisa melakukan atau membuat training sampel. Di sini kita melihat ini training sampel, kita buka seperti ini. Kemudian kita akan men-draw polygon seperti ini. Seperti ini. Kemudian sini. Jadi perlu kawan-kawan ketahui bahwa semakin banyak poligon yang kita draw atau semakin banyak training sampling kita, maka analisis kita semakin akurat. Jadi di situ kuncinya ya. Semakin banyak poligon yang kita draw atau semakin banyak training sampling yang kita ambil, menunjukkan bahwa atau meningkatkan akurasi dari hasil analisis kita. Sini kita ambil semua yang berwarna hitam. Yang berwarna hitam semua ini adalah menunjukkan bahwa ini adalah air.
Kita cari lagi. Semakin banyak kita ambil, semakin tinggi tingkat akurasinya. Ini sangat banyak. Ya. Kita terus melakukan digitasi. Saya rasa ini sudah cukup ya. Ini sudah banyak tren yang kita ambil. Kemudian kita merge semua ini. Ini split, ini merge. Kita ganti di sini. Perairan. Oke. Sekarang kita lihat lagi, kita mau ganti untuk kita lihat false color atau urban atau kawasan terbangun. Untuk kawasan terbangun itu 764. Jadi ini adalah kawasan terbangun. Kita bisa melihat di sini, ini adalah semua kawasan terbangun. Jadi kita juga buat training sampel untuk kawasan terbangun. Ini adalah kawasan terbangun semua. Seperti ini. Ini juga adalah kawasan terbangun. Kita lakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di perairan tadi. Kita men-draw poligon untuk kawasan terbangun seperti ini. Jadi sama ya, semakin banyak poligon yang kita draw itu semakin tinggi tingkat akurasi dari hasil analisis kita. Kita lakukan lagi, kita ambil lagi. Intinya di sini kita ambil sebanyak-banyaknya. Oke, cukup ya. Tambah lagi dikit lah. Oke, kita merge seperti ini. Kemudian kawasan terbangun. Selanjutnya kita lihat untuk vegetasi 543 5 4 kemudian 3. Jadi yang warna merah ini adalah vegetasi. Oke, sekarang kita lakukan hal yang sama. Kita ambil training sampel. Kita ambil training sampel sebanyak yang kita mampu dan sebanyak yang kita inginkan, dengan catatan analisis kita akan lebih baik jika kita mengambil banyak training sampel. Di mana lagi? Ini dia.
Di sini banyak yang bisa kita ambil seperti ini. Oke, cukup ya. Kita merge lagi. Vegetasi. Oke. Sekarang apa lagi yang bisa kita lihat di sini? Agriculture and cukup ya. Jadi untuk pelatihan ini kita cukupkan saja jadi 3, ada perairan, kawasan terbangun, kemudian ada vegetasi. Selanjutnya di sini kita akan menyimpan kita baiknya kita simpan di D saja di sini, kemudian kita save dulu, kita create signature dulu. Kita save dulu, kita save di sini saja kali ya. Kita save dulu seperti ini. Oke, sudah tersave. Jadi teman-teman kalau sudah membuat training sampling itu langsung dilakukan create a signature file atau untuk menyimpan. Setelah itu kita close ini, kemudian kita buka ini, kemudian kita maksimum livelihood seperti ini, kemudian kita masukkan ini. Sorry, ini sudah ada ya, kita hapus saja ini. Kemudian kita masukkan input signature file yang tadi kita masukkan, ini dia Makassar SJS. Kemudian kita open seperti ini, sudah masuk. Kemudian kita lanjut saja untuk penyimpanan, untuk outputnya kita oke saja, kita tunggu prosesnya, proses berjalan. Jadi proses berjalan, kita menunggu prosesnya. Ini prosesnya agak lama, harus sabar menunggu. Oke, prosesnya selesai. Jadi sini ada 3. Jadi tadi itu ada 3 ya. Jadi sini ada 3 tadi. Kita bisa lihat dulu di training sampelnya. Jadi 1 itu adalah perairan, 2 itu adalah kawasan terbangun, dan 3 itu adalah vegetasi. Jadi di sini kita hilangkan ini. Kemudian inilah dia hasilnya. Jadi kita di sini bisa membuat properties. Tadi kita lihat tadi 1 perairan. Sini kita ganti seperti ini. Kemudian nomor 12 itu adalah kawasan terbangun. Kita sesuaikan dulu, kita cari kawasan terbangun. Ini dia. Kemudian vegetasi, 9 adalah vegetasi. Seperti ini. Oke, jadi begini hasilnya ya. Jadi teman-teman bisa melihat ini adalah hasil dari analisis kita, analisis untuk kawasan terbangun. Bukan kawasan terbangun ya, analisis land use atau analisis tutupan lahan. Nah, kita bisa melihat ini dari hasilnya. Jadi selanjutnya kita mencoba untuk melakukan cut polygon. Kita akan meng-cut ini. Kita masuk di image analysis, kita cut ini langsung seperti ini. Oke, selesai. Oke, ini dia. Jadi teman-teman bisa melihat inilah dia hasil dari analisis kita. Ini juga sudah bisa kita hilangkan. Jadi inilah dia hasilnya.
Jadi ini adalah penggunaan lahan. Jadi nomor 1 itu adalah perairan, kemudian nomor 2 adalah lahan terbangun. Di situ termasuk adalah rumah, pemukiman, perkantoran, kemudian jalan dan lain-lain. Kemudian nomor 2 adalah kawasan hijau atau kawasan vegetasi. Oke, kawan-kawan, begitu caranya dalam melakukan analisis supervised classification untuk mendapatkan penggunaan lahan atau tutupan lahan atau land cover. Semoga video ini bermanfaat selalu untuk kawan-kawan, dan semoga video ini bisa menambah pengetahuan kita semua, menambah skill dan kemampuan kita semua untuk bisa menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis, dan kami akan bersemangat selalu untuk memberikan video-video yang bermanfaat, terutama video yang informatif dan juga bersifat gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.